Sebelumnya mohon maaf banget ya Bu malah ganggu Iya. waktunya karena baru pulang banget kita langsung datang. Jadi di sini aku Alia, terus ini ada Teh Mary, ada Farid sama ada Putri. Jadi kita mau nanya tentang apa PKBM-nya. Tapi karena sebelumnya udah pernah dibahas yang profilnya itu, jadi kita langsung ke yang intinya aja ya Bu. Kalau misalkan di sini pengelolaan PKBM-nya bedanya dari pas sebelum corona sama sesudah corona apa ya? Apa masih sama atau gimana? Kalau sebelum corona Sambil minum nyantai-nyantai ya. ujiannya sebelum corona kan ujiannya online ya, jadi nggak ujian, maksudnya nggak ujian di tempat gitu, jadi memang masing-masing dirumahkan gitu kalau untuk ujian yang pas sebelum corona, pas corona ya. Kalau sekarang ya itu online-nya di kegiatan di kampus mandirinya, di kampus PKBM-nya gitu, di kegiatan PKBM-nya. Jadi pembelajarannya pun sudah sekarang kan ininya ke Dapodik ya. Jadi memang udah sistem UNBK juga gitu, sama seperti pembelajaran apa namanya tuh, pembelajaran sekolah formal. Jadi enggak terlalu kayak tahun sebelumnya gitu. Kalau sekarang tuh udah UNBK udah ketat banget, pokoknya seperti sekolah formal aja. Jadi dia sudah 3 tahun harus sekolah walaupun di usia, maksudnya walaupun di kelulusan di 2090 misalkan dia sekolah lanjutin misalkan PKBM. Nah sekarang udah sistemnya udah 3 tahun, sama seperti sekolah umum, harus sama gitu. Walaupun kan kalau dulu tidak bisa ya, misalnya masih bisa, misalkan usia kelulusan 90 dia mau lanjut cuman hanya sebatas ijazahnya saja, ikut ujiannya saja, nggak begitu kalau sekarang. Lebih ketat karena memang sudah mengikuti data Dapodik itu. Jadi kalau data Dapodik kan nggak bisa dibohongin, nggak bisa dikotak-katik, jadi udah jelas datanya. Kalaupun misalnya data ada di dia udah lulus, misalkan datanya masih ada di sekolah lama, nah dia tidak dikeluarkan misalkan di data lamanya itu. Nah pas dia mau ujian itu nggak bisa, ternyata masih ada dideteksi tuh bahwa ternyata si anak itu masih ada di sekolah nani gitu. Ya. Iya, jadi sebetulnya nggak, PKBM sekarang tidak seperti dulu cuman hanya sebatas ijazah saja gitu, tapi ada proses kegiatan belajar mengajarnya. Tapi pas corona itu kegiatan belajar mengajar PKBM di sini online atau tetap Online. Kan ujiannya juga udah online. Ya kalau memang misalkan dia tidak bisa, makanya kan PKBM mengadakan komputer tuh gitu ya, biar soalnya kan udah berbasis MBK ya. Jadi berbasis komputer, jadi semua murid pun harus bisa menggunakan komputer, menggunakan laptop lah. Nah akhirnya kalaupun dia tidak bisa, nah di tahun 2020 masih bisa offline, masih ada yang online. Kalau mungkin kalau anak-anak masih muda mah kan masih bisa tuh. Nah kalau udah tua gimana, kan nggak bisa. Akhirnya dia online sama offline. Nah di tahun 2021 tahun ajaran 2021-22 itu udah nggak bisa lagi offline gitu, jadi harus online. Mau gak mau harus melek sama teknologi. Nah iya, walaupun mungkin kesiannya sih yang itu yang udah tua gitu. Sebetulnya kan harusnya PKBM itu meringankan masyarakat ya, kejar pendidikannya, tapi dituntut teknologi gitu oleh Kementerian Pendidikan gitu. Makanya mau nggak mau kegiatan mengajarnya juga ya harus menyediakan laptop gitu. Makanya kalau di PKBM Mandiri kan dia sebetulnya di Kota Bogor itu sangat banyak muridnya ya, hampir kemarin aja yang pas corona aja itu jumlahnya itu hampir 800 orang
Yang itu yang paket C ya. Yang paket C, belum paket B, belum paket A. Itu semua itu ininya tuh hampir 1.000 dah kalau nggak salah. Cuman kan kita dibagi kalau di sini kelas jauh lah bahasanya gitu. Kalau misalkan kendalanya sendiri kalau misalkan pakai komputer gitu dari PKBM sininya ada Ya atau gimana? penyediaan itunya sih kayak kendalanya sarana dan prasarananya gitu. Ya terus tadi kendala pendidiknya pendidiknya kan gitu. Kita kesulitannya ada yang memang tidak bisa menggunakan komputer gitu. Kayak kemarin itu saya bingung mana, saya tukang waktu itu ada ya tukang jual ayam keliling tuh, dia saya tawarin ke sekolah, saya bingung Bu apa yang mau diisi, matematikanya juga matematika kelas SMA. Yang penting isi aja gitu, yang penting dia mengasah otak, makanya mungkin itu dituntut harus mau belajar gitu. Kalau memang nggak begitu kan nggak mikir kata saya gitu. Terus kalau misalkan tenaga pendidik sama kependidikannya di sini pengelolaannya gitu. Kalau yang di sini ada yang mengajar itu semua sih dari bidang itunya pembelajarannya. Ya misalnya dari bidang yang mengajarnya masing-masing kan ada pelajarannya itu ada, kalau nggak salah itu ada 6 mata pelajaran. Nah itu ada sih gurunya gitu. Ada masing-masing gurunya. Ada masing-masing gurunya. Berarti di PKBM sini tuh juga cuman yang di ininya yang memang mata pelajaran yang diwajibinnya aja gitu. Kan kalau pokoknya tergantung ininya, tergantung ujiannya. Jadi dia jurusan IPA atau jurusan IPS. Nah jurusan IPS apa aja nih pelajarannya, berarti kita belajarnya sesuai dengan jurusan IPS. Kalau IPA berarti sama jurusannya IPA. Ada sih buku modulnya juga ada. Cuma kalau misalkan kalau Sabtu Minggu kalau memang tidak ada, dia tidak mau, anaknya mau belajar komputer, nah itu ada pelatihannya. Ada juga. Ada pelatihannya. Kalau misalkan pelatihan komputer itu banyak yang minatnya atau gimana? Ya yang namanya anak yang namanya anak paket ya. Ya jarang-jarang sih, tapi ada aja yang mau. Yang penting mah yang misalnya anak sekarang kan anak apalagi anak SMA, maksudnya tantangannya jauh lebih besar kan gitu. Artinya dia apalagi dengan media yang ada, banyaknya inginnya main kan gitu. Mungkin kalau memang anaknya punya punya keinginan besar untuk belajar, ya dia pasti mau. Tapi ada aja sih yang mau belajar. Biasanya sih anak-anak muda sih yang usia yang misalnya lulus, dia putus sekolah di kelas 3. Nah itu kan maksudnya motivasi belajarnya juga masih tinggi, terus dia masih mungkin memori dia belajar di sekolah juga masih ada, jadi gampang. Kayak kemarin aja pas sekarang ujiannya online, jadi kamu harus masuk link ini. Oh iya Bu, harus masuk Telegram. Dia kalau ngerti mah kan enak kan, walaupun di HP juga kan berarti dia ngerti teknologi gitu. Tapi yang kalau yang dia yang tadi tuh yang ada tukang ayam, ada yang tukang parkir, saya juga bingung. Aduh gimana Bu, saya yang penting cuma itu aja di HP kamu bisa, terus ada aplikasinya, itu aja katanya gitu. Yang penting itu aja, pokoknya ikutin panduannya pasti tahu. Nyanat nih ngomong. Itu aja sih. Ya kalau kesulitannya bagi yang usia-usia yang memang yang udah tua kan, dia mengejarnya bukan lagi pendidikannya, tapi mengejarnya ijazahnya. Misalkan kayak kan kalau yang di kita itu ada yang misalkan kerja di rumah sakit, nah dia bagian cleaning service kan, mau nggak mau sekarang minimal ijazahnya SMA gitu.
Itu aja sih yang biasanya yang tua-tua gitu, yang apa sih, yang keteteran gitu, jadi kitanya yang harus ngajarin. Boro-boro jangan kan diajar ya, akhirnya kitanya yang ngerjain gitu, bukan diajarin, ngerjain. Kalau pengelolaan dari proses PKBM-nya gitu Bu, apakah ada kayak Oh, ininya pendiriannya perbedaan maksudnya. gitu ya? Ya sebetulnya kalau pendirian sekolah mah ya dibilang rumit nggak rumit, pasti rumit ya. Pastinya kebetulan dan alhamdulillahnya PKBM Mandiri itu sudah terakreditasi di bulan kemarin, itu bulan, kalau nggak salah bulan September sudah terakreditasi, karena memang muridnya sudah melebihi kuota ya. Jadi akhirnya dia terakreditasi B kalau tidak salah. Karena memang kebetulan pas akreditasinya saya nggak hadir, karena memang bukan pengurus inti ya gitu. Jadi kita karena pengelola kelas jauh. Nah jadi kalau di dinas sih sudah terdaftar ya, udah nggak ada kesulitan untuk pendirian ke PKBM-nya. Biasanya kalau agak susah itu dia yang baru mendirikan PKBM biasanya. Kalau ini sudah berjalan berapa? Dari saya bergabung itu, kalau di sini itu dari 2013. Nah, sebelumnya saya mengadakan PKBM itu di 2009. Nah, cuman beda kelas. Jadi dulu di SD. Nah, sekarang di sini gitu. Jadi ininya apa, kelas jauhnya. Jadi Udah lama sih ya. Udah lama iya, banget. lama sih, banget. 2013. Saya aja dari 2000 berapa ya waktu saya itu masuk tuh 2000. Saya itu lulusan PKBM. Oh, dari Sok sini. SMA-nya. Oh, SMA-nya. SMA-nya. Mengabdikan ke sini. SMA-nya. Karena dulu putus sekolah SMA-nya. Ya jadi PKBM-nya 2000. Kalau saya beda, cuma bukan mandiri. Saya mah di sini nih, daerah Rangka Mekar tuh. Cuma sama, dia sama-sama ini. Nah sekarang untuk yang di Bogor itu yang paling gede yaitu PKBM Mandiri. Kalau ini tuh pusatnya apa? Kalau sekarang saya ininya kelas jauhnya. Kalau pusatnya itu di Tajur. Tapi Kalau ini PKB-nya ada paket A, B, C. A B C D A B C A B C. Di sini TK juga ini. Ya. Jadi saya ininya mengurus TK, selingannya SM. paket A B C gitu. Kalau dari PKBM ini sendiri Bu, output yang diharapkan gitu, lulusannya itu yang diinginkannya dari PKBM itu, peserta didiknya itu seperti apa gitu Bu? Dan yang Ya. udah lulusnya biasanya tuh gimana begitu? Ya outputnya pengennya kan inginnya kan apa sih nama pendidikan itu benar-benar masyarakat itu mengecam pendidikan yang baik ya. Artinya yang putus sekolah pun kita rangkul, karena memang ternyata kan masyarakat pemerintah pun memberikan peluang nih kan gitu kepada PKBM untuk sekolah, jadi tidak ada biaya apapun kan. Nah makanya kan tergantung dari masyarakatnya itu sendiri. Ya, betul, kembali. Kalau memang masyarakatnya mau maju, ya berarti anak orangnya kan harus punya pendidikan kan gitu. Nah outputnya itu tadi ingin masyarakat itu tidak ketinggalan lah gitu ya, tidak ketinggalan dengan pendidikan. Dan alhamdulillah yang sudah lulus ya, kemarin pun Bu saya mau melanjutkan kuliah, bisa nggak Bu di PKBM katanya. Ya bisa, tuh kan bisa, masa nggak bisa. Mungkin kalau di negeri tidak bisa, saya bilang gitu.
Tapi kalau di kamu misalkan mau dimanapun, kamu di swasta boleh saja gitu. Kemarin alhamdulillah yang kerja di Aston itu saya alhamdulillah saya udah kerja, terusnya kata orang Astonnya saya harus sekolah lagi, harus kuliah lagi, harus menguasai bahasa Inggris. Kalau di hotel kan minimal bahasa Inggris sudah, iya bagus, berarti kamu ada kemajuan kan berarti gitu. Jadi diangkatlah derajatnya kan gitu ya. Yang tadinya nggak apa-apa, ketika dia sekolah berarti diangkat tuh derajatnya ini. Makanya bagus, kamu harus mengejar mumpung masih muda. Ya alhamdulillah sih anak-anak yang di sini sudah pada kerja gitu kan, karena memang mereka ininya outputnya ingin kerja ya. Iya. Jadi ya alhamdulillah dengan ijazahnya. Nah kayak pas yang tadi tukang ayam itu ternyata dia kerjanya sekarang di KRL, jadi meneruskan bapaknya. Jadi dia dapat bapaknya pensiun, akhirnya masuk tuh. Alhamdulillah Bu, saya pas lulus saya dapat jasa. Alhamdulillah saya bilang, walaupun sebetulnya saya tidak masuk kriteria katanya. Karena memang dia kan udah pakai kacamata ya. Jadi kan kalau yang itu kan nggak boleh kan, gitu harus bener-bener gitu. Tapi alhamdulillah Bu doain katanya. Pas kebenaran tuh pas lulus SMA dia langsung alhamdulillahnya, berarti kan bermanfaat tuh gitu. Jadi nggak yang ya kembali sih sama orangnya, kalau memang orangnya mau lebih baik hidupnya gitu, dipergunakannya ijazah sebaik mungkin. Kapanpun ya namanya, apalagi laki-laki ya gitu. Laki-laki mah kan tanggung jawabnya besar. Jadi ketika ada ijazah ya pas dia kerja melamar di mana berarti kan sudah ada gitu. Jadi nggak sia-sia bahasanya gitu, walaupun dia sekolah paket, yang penting mah ada kemauan untuk berubah. Kalau untuk lulusan yang misalkan baru paket yang setara sama SMP gitu tuh, ada gak peserta didik yang kayak gak mau melanjutkan lagi, kayak terus apa upaya dari PKBM itu sendiri gitu? Ya, sebetulnya banyak ya yang begitu Iya. gitu. Tapi ya tadi memotivasinya, artinya kamu kalau kita sih memotivasinya supaya tadi lebih baik lagi, setara pendidikannya. Nanti ketika kamu mau bekerja itu nggak gampang, nggak susah, jadi gampang. Kalau ternyata kan kalau kamu mentok di sini, ya ada tuh yang kemarin pun dia lulus SMP, ternyata dia ditawari mengajar kan. Tuh kan, coba kalau mengajar TK aja minimal sekarang harus S1, minimal S1. Tapi kalau kamu mau S1 kan harus SMA dulu. Nah, harus beresin dulu SMA. Oh iya Bu, nah akhirnya memotivasi. Biasanya seperti itu sih, biasanya kalau dia udah kerja, mentok di ijazah, akhirnya ikut lagi PKBM gitu. Itu sih yang penting mah, yang jadi nggak udah ada juga memang yang udah PKBM, udah masuk PKBM, udah masuk sekolah SMA, nggak dapat kerjaan juga. Nah itu kan berarti pesimis anaknya gitu. Kembali motivasi dirinya gitu, Masing-masing aja. masing-masing. Kalau motivasi dirinya tinggi, kuat, ya dan dia akan merubah pola perkiranya gitu. Ya paling kita memotivasinya dengan itu sih, dengan motivasi supaya dia lanjut lagi sekolah, nanti ke depannya seperti apa. Nah kalau mereka berpikir maju, ya insya Allah dia terusin lagi. Ada yang mau ditanyain lagi? Farid ada yang mau ditanya? Putri? Mungkin karena kemarin yang sebelumnya udah pernah kesini, jadi Ya. udah banyak bahan. Udah banyak. Iya udah. Ini hanya melengkapi saja. Oh, berarti ini emang ininya ke PKBM ya? Iya. Jurusannya gitu, keluar sekolah emang? Itu gimana? Karena Tugas pendidikan ininya Bu, keluar. tugas UASnya dari mata kuliah sumber belajar jarak jauh, suruh dosennya observasi ke PKBM. PKBM atau sekolah berbeda terbuka, sama ya? dosen yang dulu itu. Kalau yang dulu apa? Pendidikan orang dewasa. Iya, pendidikan orang dewasa.
Oh, Ini sistem belajar jarak jauh, jadi beda matkul. Berarti maksudnya kalau saya kuliah dulu mah karena memang pendidikan ya, jadi nggak ada mata kuliah begitu maksudnya. Sekarang Iya, berbeda. Ya emang sih karena memang PKBM sekarang lebih maju kan gitu. Jadi sudah setara dengan pendidikan Sudah setara. formal, Iya, jadi betul. memang mungkin ada ya disinkronkan kan dari dinasnya sendiri gitu. Sambil diminum. Iya. Udah itu aja. Udah. ya Oh. dicukupkan Ibu. Iya, Terima kasih iya, banyak. iya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Iya sama-sama. Udah, Soalnya kalau orang kuliah mah nggak libur ya.